Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita kaji kesempatan sore hari ini bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah adalah ayat yang ke-158. Temanya tentang masalah sebagian dari manasik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa, sesungguhnya sofa nama sebuah bukit yang ada di lingkup Masjidil Haram. Dari bangunan Ka'bah arahnya tenggara, kidul litan. Wal marwata, demikian juga marwah dari bangunan Ka'bah, ini bagian utara. Jarak Safa Marwah sekitar 700-an dhira'. Sak dhira' sekitar setengah meter. Itu 300-an meter, 350, 400 kurang. Safa itu bukit, Marwah itu juga bukit. Makanya sa'i, orang menempuh perjalanan Safa Marwah, ya turun, landai, naik. Yang seperti itu akhirnya kalau sekarang ya berada di lantai bawah. Karena dibikin bangunan berlantai, sehingga bagian lantai atasnya ya lurus. Ketika menurun pantes wong jalan, tapi ketika landai romal, lari-lari. Nah, jarak yang bagian lembah ini itu ditandai lampu hijau. Itu kalau berada di tempat yang lurus.
Sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, di antara syiar-syiarnya Allah. Mana bahasa syiar adalah alamat, tanda. Yaitu syariat sebagai tanda ritual. Syariat sebagai tanda ritual. Artinya syariat itu jadikan peribadatan. Makanya siapa yang menghargai syiar berarti melaksanakan peribadatan, ketaatan. Itu syiarnya Allah, syariat ketaatan yang seseorang taat kepada Allah. Faman hajjal baita, siapa yang mengunjungi Baitullah. Mana bahasa haji niku napa? Pengunjung. Mana bahasa haji, hajja mengunjungi. Sama dengan zara, ziarah. Indang-indang, tur wisata. Itu makna bahasa. Kalau makna istilah, haji adalah ritual, dikenal dengan istilah manasik, dengan tempat Ka'bah sebagai sentra. Demikian juga ada Arafah, Mina, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai salah satu pelaksanakan kewajiban dari rukun Islam. Itu ketika didefinisikan haji maknanya seperti itu. Maka makna haji di sini punya makna berkunjung. Dan tidak menjadi ketetapan syariat orang yang sudah kunjung ke sana diberi nama haji. Karena Abu Jahal penggayane ya haji. Apa Abu Jahal disenangi Pak Kaji Abu Jahal? Kenapa di sini kok begitu? Ya enggak tahu lah. Haji memiliki makna mengunjungi al-baita, ke rumah itu, yaitu Baitullah al-Haram. Yang di sana ada Ka'bahnya. Awik tamar, atau ke situ dalam rangka umroh. Kalau haji sebagai kewajiban rukun Islam itu seumur sekali, tapi kalau umroh bisa berulang-ulang. Insyaallah. Fala junaha, maka tidak mengapa alaihi kepadanya ayat tawafa, untuk melakukan tawaf. Punya mana yas'a, untuk bersa'i, melaku rono melaku rene, bima kepada keduanya, antara Safa dan Marwah. Paman tatawa, siapa yang melakukan perbuatan tatawu, perbuatan untuk memperbanyak ketaatan, nggak diwajibkan tapi ingin bersering supaya ketaatannya bertambah, itu namanya tatawu. Khairan, amalan kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun alim, maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Karena syukurnya dapat balasan yang tidak dihitung, 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan tidak tahu sampai berapa, lagi maha tahu. Siapa yang pantas mendapatkan balasan itu Allah yang paling tahu. Makanya kita rumongso diawasi oleh Allah. Apabila kita sudah rumongso diawasi oleh Allah dan Allah pasti tahu, kita nanti akan lurus perbuatannya. Tapi lek rumongso diawasi manusia, nanti bertingkah boleh lem, nanti bisa riak. Tapi lek rumongso diawasi oleh Allah, nanti akan membuahkan ketundukan, keikhlasan, pengharapannya
hanya kepada Allah saja. Makna dari ayat al-karimati yang mulia ini, yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala menghabarkan, muqarriron dalam rangka mengokohkan, faradhiyatas sa'yi, wajibnya untuk mengadakan sa'i, bainas sofa wal marwati, antara sofa dan marwah. Kalau ditilik dari sisi sejarah, itu berkait dengan Hajar. Ketika sudah punya si bayi namanya Ismail, ada kasus kecemburuan keluarga karena Ibrahim istrinya double, dan itu biasa terjadi. Dan itu merupakan cara saja untuk berlakunya hukum Allah. Yaitu ada sentra masjid untuk kaum muslimin yang dibangun Nabi Ibrahim, yaitu Mekah dan Masjidil Aqsa. Sehingga dua tempat itu menjadi sentra dakwah dari Nabi Ibrahim. Nah, di Mekah di sana ada keluarga Hajar bersama Ismail. Di masjid di ujung jauh sana ada Sarah bersama Ishak. Kedua-duanya adalah istri dan anak-anak dari Nabi Ibrahim. Ketika berangkat jauh di sebuah lembah diturunkan, tidak ada penduduk dan tanam-tanaman, yang ada satu pohon besar. Diturunkanlah si Hajar bersama Ismail tanpa pamit. Akhirnya dikejar, tanya gak dijawab. Satu pertanyaan yang dijawab, kepada siapa kau serahkan saya? Jawabnya, kepada Allah. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah tidak menelantarkan saya. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minats tsamarat la'allam yashkurun aw kama qala ta'ala. Ya Allah, ku tempatkan sebagian dari keluarga keturunanku di sebuah lembah tanpa pepohonan, tanpa penduduk, di dekat rumahmu yang mulia. Ya Allah, semoga mereka menegakkan sholat dan jadikan hati mereka condong, dan berikan mereka rezeki buah-buahan, semoga saja mereka bersyukur. Hari dijalani, lama-lama makanan minuman habis. Hajar luwe, Ismail terdampak. Karena mau mimi ibu gak makan, yang dihisap gak enak. Naik bukit sana barangkali ada sesuatu sebab solusi, ternyata ndak ada. Gak teko anaknya diindangi ramentolo. Naik bukit sana barangkali ada solusi, ternyata juga ndak ada. Kelingan anaknya diindangi gak mentolo, naik bukit sana lagi, sana sini sampai 7 kali. Berat nggak kira-kira? Perempuan, nggawa anak, tempat lembah, gersang, rana, uang, panganan, umben, tek, gimana kira-kira? Makanya bila kita tuh ngerekoso, pernahkah kita berat seberat itu? Kayaknya belum. Akhirnya Allah munculkan sumber air namanya Zam-Zam, karena dihimpun di bendung Benco Mili. Itu menjadi minumannya, siapa yang punya niatan minum jadi makanan, punya niatan makan jadi obat, punya niatan obat. Akhirnya dengan air itu Allah beri kecukupan. Lalu burung keliling, karena di bawah itu ada air. Suku Jurhum yang lewat tahu ada burung yang berkeliling, berarti di bawah itu ada air. Dicari, ternyata ketika ke situ sudah ada penduduknya. Lalu pamit, bolehkah kami tinggal di sini? Dijawab oleh Hajar, boleh, tetapi air milik saya. Dan Hajar itu supel sehingga akrab. Disitulah terjadi perkampungan baru. Sampai dewasa dan menikah. Lalu Hajar meninggal, Ibrahim kunjung pertama, nggak ketemu anak, tapi ketemu mantu. Yang ini kurang lurus, butuh untuk diperbagusi. Lalu kunjung yang kedua juga masih ketemu mantu, tapi yang lain, yang ini sudah luar biasa. Lalu kunjung yang ketiga baru ketemu setelah kangen-kangenan, kemudian diajak membangun Ka'bah.
Ketika sudah meninggi nggak gitu, itu butuh hancik-hancik, maka dipasang anjatan namanya makom Ibrahim. Di situ juga ada kasus penyembelihan, kemudian diganti dengan kambing. Kemudian Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk mengumumkan haji, sehingga manusia akan berduyun dari segala penjuru. Itu sekilas bila kita lihat sejarahnya, hadis yang panjang teringkas dengan kisah seperti itu, sehingga bisa dibilang sa'i Safa Marwah itu tidak lepas dari perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terjaga turun-temurun sampai entah kapan habisnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kalau gitu sa'i Safa Marwah ini adalah merupakan ketetapan syariat. Makanya Allah katakan untuk pengokoh itu syariat, sekaligus dafian sebagai penolak ma tawahamahu, apa yang meragukannya. Ba'dul mukminin, sebagian orang yang beriman, min wujudi ismin fissa'i, min dari wujudi adanya ismin rasa dosa fissa'i, ketika orang melakukan sa'i bainahuma antara Safa dan Marwah. Jadi ada sebagian orang rumangsa dosa bila sa'i antara Safa dan Marwah. Kepada orang yang punya perasaan dosa, ojo sa'i Safa Marwah dosa, itu dibantah, gak ngono. Kenapa ada orang itu punya perasaan dosa, gak oleh sa'i antara Safa dan Marwah? Nadzoron, karena punya pandangan ila kepada annahu, sesungguhnya, karena fil jahiliyati, ada di masa jahiliyah, ala Safa, di atas bukit Safa itu ada sonamun, patung, yuqalu lahu, yang diberi nama dengan Isafun, Isaf. Wa akhara, dan di tempat yang lain ala Marwati, di Marwah, yuqalu, juga ada patung diberi nama lahu, untuknya Nailatun, Nailah. Yatamasahu bihima, orang mengusap-ngusap pada dua patung itu. Man yas'a, orang yang sa'i baina Safa wal Marwata, antara sa'i Safa dan Marwah. Gara-gara ada sejarah seperti itu, makanya umat Islam rumangsa dosa. Kenapa? Lah nek kono kan tempatnya patung rono rene kan ya ora oleh. Makanya kepada orang yang merasa dosa seperti itu, Allah luruskan faqala ta'ala dengan firman-Nya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa Marwah itu bagian dari syiar Allah, bukan ritual nyembah patung. Semula tidak ada patung di Safa dan di Marwah. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada. Yang ada alam bebas, kemudian dibangun. Kemudian kapan mulai ada patung di Bukit Safa, ada patung di Bukit Marwah? Jawabnya, ini tradisi Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Luhayy al-Khuzai. Ini sejarah munculnya patung yang ada di seputar Ka'bah, termasuk di Safa dan Marwah. Siapa tadi nama tokohnya? Amr bin Luhayy al-Khuzai. Siapa dia? Seorang raja Arab, suku Pol. Bisa dibilang setiap hari itu membuka kesempatan makan bergizi bersama. Makan bersama bergizi, ngoten nggih. Bergizi mboten? Bergizi napa? Ati belahne unta betina nggih bergizi. Itu ngalah-ngalahane ide itu yang ada zaman sekarang untuk anak-anak sekolah. Yang kadang ada yang keracunan. Lah masa cek peteng-peteng ngedume jam 10 jam 11 sudah mulai piye ya, malah beresiko.
ya didomne duit ngono turane nek ditabung malah bejo wong tuane sihat anake pengen ngoten iki cocok rasane. Masyarakat tunduk sehingga seolah apapun kemauan raja sukses. Di antara sebabnya ya tadi selalu memberikan suplai makanan ke masyarakat. Ketika sakit dia berobat ke Syam, di sana melihat ritual penyembahan patung, dia merasa cocok. Akhirnya ia berlakukan penyembahan patung di situ dengan prinsip syafaat atau tawasul. Tawasul itu menempuh sebab, syafaat itu pengantar doa. Titip pada orang soleh, tolong haturkan doa kami kepada Allah. Jadi prinsip nyembah berhala itu apa? Titip. Prinsipnya itu titip. Sing dipatungkan, diberhalakan wong soleh, pemikiran mereka walaupun mati jek krungu, makanya ditadangi, dititipi. Dan biasanya ngoten niku nggih bayar, napa bayare? Yo hadiah ini itu Al-Fatihah macam-macam. Hadiah dulu kemudian dititipi. Itulah sejarah kesyirikan. Karena ibadah itu ngarang, wong mati enggak dongo tapi cek panggah disambati. Sehingga itu permainan setan kok diikuti, berarti namanya nyembah setan atau nyembah patung. Karena setan nanti seperti patung nggak iso nulung. Kenapa? Dia nanti akan khutbah di mimbar neraka. Disi aku mek ngapusi salahmu, diapusi manut tak blocokne gelem. Aku mek umuk niku napa? Bicara tanpa dipertanggung jawabkan kebenarannya, jenenge napa? Umuk. Salahmu dhewe, aku mek umuk ngedobos tok tutne. Kesyirikan itu ada di situ. Kesyirikan itu ada di situ. Akhirnya Ka'bah full patung, termasuk di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Akhirnya ketika datang Islam mengharamkan kesyirikan, sementara di atas Bukit Sofa ada patungnya, di Marwah ada patungnya. Karena di sana ada patungnya itu merasa dosa. Jika kaum muslimin ada yang meninggalkannya, nah maka akhirnya orang yang punya perasaan dosa ini hilangkan. Itu jangan ada perasaan dosa. Sofa Marwah itu adalah syiar. Adapun patung itu tradisi jahiliyah. Makanya ketika belum ada kemenangan, yisbene ngono dhisik. Nanti ketika sudah kaum muslim menang akan dibersihkannya. Jadi sa'i Sofa Marwah itu bagian dari syiar peraturan agama. Orang haji itu ada yang wajib tawaf, entah tawaf kudum, entah tawaf ifadah, entah tawaf wada, masing-masing juga ada sa'i Sofa dan Marwah, itu bagian dari syiar. Makanya ketika sa'i Sofa Marwah itu bukan penghamban kepada patung, bukan, tapi pelaksanaan syariat adanya patung. Kuwi wong Quraisy yang membuat ulah, dan itu tiba saatnya nanti akan dibersihkannya. Jika dengan begitu orang tidak merasa dosa, tapi yang ada adalah sa'i Sofa Marwah itu bagian dari syiar. Berarti jangan merasa dosa. Tapi merasalah itu wajib. Kan memang ritualnya seperti itu. Yakni yang maksud as-sa'iyah sa'i bainahuma, di antara keduanya min sa'irah termasuk syiar Allah, yaitu min ibadatin dari sebuah peribadatan, min ibadati di antara peribadatan kan ketika menghamba kepada Allah dengan ritual.
di mana ta'abbada bisai, mengadakan peribadatan dengan cara sa'i bainahuma antara Safa dan Marwa, nabiyuhu Ibrahimu, yaitu nabinya sang Ibrahim, wa waladu Ismailu, dan anaknya namanya Ismail. Demikian juga wa muslimun, orang-orang Islam, min dzurriyyatima, dari anak turun keduanya. Jadi tawaf di Ka'bah 7 kali, sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, lalu menuju ke Safa, menghadap kiblat, angkat tangan, menyanjung Allah, doa, lalu menuruni lembah, lalu naik ke Marwa, di sana juga menghadap kiblat, menyanjung Allah, doa, sak puase, Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, Safa Marwa 3, terus terakhir nanti 7 berada di Marwa. Faman hajjal baita, siapa yang mengunjungi Baitullah li'adai fardhiyatil haji, untuk melaksanakan wajibnya haji. Ketika ada acara hajian, sa'i Safa Marwa itu berulang 3 tahapan. Pertama tawaf kudum, putaran Ka'bah 7 kali, sa'i Safa Marwa. Nanti tawaf ifadah, putaran 7 kali, sa'i Safa Marwa lagi. Lalu tawaf wada, putaran 7 kali ke Ka'bah, lalu sa'i Safa Marwa 7 punasana sini. Nah itu untuk orang yang haji ada 3 jenis tawaf tadi, tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada, awit tamar, atau siapa yang mau umroh sewaktu-waktu. Termasuk sekarang berangkat umroh silahkan, dengan tawaf di Ka'bah 7 kali, sholat di makam Ibrahim, dan kemudian sa'i Safa Marwa 7 kali, berangkat dari Safa berakhir di Marwa. Setelah itu cukur, itu namanya umroh. Itu namanya umroh. Nah, sekarang bisa, kapan? Sak wayah-wayah. Li adai wajibil umrati, untuk menunaikan wajibnya umroh. Fal yas'a, maka siapa yang punya program itu supaya sa'i bainahuma, antara Safa dan Marwa, adaan dalam rangka penunaian li ruknil haji, terhadap rukun haji. Haji yang pokok tidak bisa ditinggalkan, mesti ada sa'i Safa Marwa. Wal umratin, jika rukunnya umroh, orang umrah itu mesti ada sa'i Safa Marwa. Wala isma alaihi, jangan sampai ada rasa dosa kepadanya. Fi kauni musyrikin, berkaitan perilaku orang musyrik, kanu, di mana mereka yas'auna, mengadakan sa'i bainahuma, antara Safa dan Marwa. Orang musyrik sa'i Safa Marwa itu bukan karena syariat, tapi li ajlis sona maini. Berarti podo-podo sa'i Safa Marwa, umat Islam itu manasik, wong musyrik nyembah berhala, beda. Maka ketika tahun 8 Hijriah berhala hancur, tahun 9 Hijriah semua sisa tradisi musyrik habis, tahun 10 Hijriah betul-betul murni. Maka sejak tahun 8 Hijriah itu sudah tidak ada patungnya, makanya orang musyrik sudah tidak boleh lagi. Yang ada umat Islam, sa'i Safa Marwa betul-betul manasik, sehingga tidak ada perilaku sa'i Safa Marwa musyrik dalam rangka menyembah berhala. Di Safa namanya Isaf, dan di Marwa namanya Ilah. Semua akhbar ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menghabarkan wa'idan, dalam rangka memberikan ancaman, memberikan janji, ibadah al-mu'min, kepada hamba-hambanya yang beriman, annaman yatatawwa'u, sesungguhnya orang yang memperbanyak ketaatan, minhum, dari orang beriman, bifi'li khairin, dengan melakukan kebaikan, minal khair, dari aneka ragam kebaikan, yujzihi, Allah memberikan balasan kepadanya, yujzihi bihi, memberi balasannya dengannya, wa yusibu alaih, dan memberikan pahala kepadanya. Kenapa Allah memberikan balasan? Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala yashkuru libatihi, mensyukuri kepada hamba-hambanya al-mu'minnya beriman.
amalhum akan amal mereka, as-solihata yang soleh, wa yusibna Allah memberi pahala kepada mereka, alaiha di atas amal solehnya, li ilmihi karena maha taunya Allah, bitilkal amali pada amal itu, wa niyati ashabiyah dan niat pelakunya, niatnya ikhlas, amalnya mengikuti sunnah, betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Allah maha tahu siapa yang tulus, makanya kepada mereka diberi pahala. Hadza makna qouli ta'ala, itu makna firman Allah Ta'ala, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, siapa yang banyak melakukan ketaatan maka sesungguhnya Allah zat yang maha menyukuri lagi maha mengetahui. Min hidayati hadil ayat, di antara petunjuk ayat ini, awalan wujubus sa'yi, wajibnya sa'i baina Safa wal Marwah, tanah Safa dan Marwah, likulli man tafa, untuk setiap orang yang tawaf bil baiti, di Baitullah, hajan tawaf dalam rangka untuk haji, au mu'tamiran atau tawaf dalam rangka umroh. Waqad qala, sungguh telah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'au, adakan sa'i, sa'yo kamu kabeh, fa innallaha kataba alaikum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian as-sa'ya, untuk mengadakan sa'i. Rawahu Daraqutni, walam yu'alla, dan tidak dinilai cacat. Wasa, dan mengadakan sa'i Nabi SAW fi umrati, di banyak umrohnya, kuliah semuanya, wa fi hajihi, kadar demikian juga pada hajinya. Selama Nabi sudah pindah ke Madinah, umroh berapa kali? Haji berapa kali? Jawabnya, umroh berulang. Tahun 6 Hijriah yang gagal itu juga program umroh itu. Tahun 7 Hijriah umroh qadha. Tahun 8 Hijriah setelah penaklukan juga umroh. Tahun 9 belum, tahun ke-10 lagi. Tapi umroh tahun ke-10 itu untuk haji. Kalau gitu hajinya Nabi itu hanya sekali. Tahun berapa? 10. Karena tahun 8 baru ditaklukkan, tahun 9 Nabi belum berangkat, hanya ngirim Abu Bakar untuk mengadakan pembersihan semua sisa tradisi syirik. Tahun 10 baru haji wada, haji pamitan. Maka untuk haji dan umroh Nabi sa'i Safa dan Marwah, kadzalika seperti itu. Yang kedua, la haraja fi sholati, tidak mengapa orang melakukan sholat fi kanisatin khuwilat masjidan, di gereja yang dirubah menjadi masjid. Di mana tempat yang semula gereja ketika akhirnya menjadi milik kaum muslimin dirubah jadi masjid? Wonten pundi? Turki di zaman Muhammad Al-Fatih. Konstantin ditaklukkan, gereja Hagia Sophia dirubah menjadi apa? Masjid. Ketika terjadi sekularisasi oleh Kemal Atatürk, dijadikan perpustakaan. Kayaknya beberapa waktu yang lalu sudah dirubah jadi masjid lagi ketika di masa Erdogan kalau tidak salah. Itu enggak mengapa. Demikian juga di Masjid Baitul Maqdis, ketika pernah dikuasai Nasrani ya jadi gereja. Bahkan sebagian tempat penambatan onta sekarang jadi rebutan, sebagian milik kaum muslimin, sebagian dijadikan Yahudi, mengadakan acara ratapan dikenal dengan istilah kuil Sulaiman. Berarti tempat yang semula gereja kemudian menjadi milik kaum muslimin dirubah menjadi masjid, hukumnya apa? Boleh. Wala yadhuru kaunuha, dan enggak mengapa, enggak memudaratkan keberadaannya, karena di mana ada dulunya ma'badan lil kufar, tempat beribadahnya orang kafir. Itu kan tempo dulu. Tapi Natalan bersama wonten gereja wayahe salat
sholat wonten gereja terus pundi. Asal mboten Natalan bersama. Wong Islam melu Natalan bersama, bolehkah? Haram. Lek Natalan bersama itu sekte-sekte Nasara terserah. Nisa Nasara niku satu sekte atau banyak sekte? Banyak. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Akhirnya mereka bersatu. Nah, bersatunya mereka bene wong itu memang seagama. Tapi apabila ada istilah itu Natalan bersama, kaum muslimin diundang untuk ikut merayakan, nyanyi-nyanyi. Terus nanti hukumnya haram. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Napa mana selamat Natal? Selamat atas lahirnya Tuhan anak. Oh, berarti akidahnya rusak tangge. Laqad kafaro alladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Kafir. Siapa? Orang yang punya prinsip Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya 3. Loh, bahaya. Maka nggak boleh mengadakan ucapan selamat Natal. Ketika kaum muslimin mengadakan riayan kunjung dari satu rumah ke rumah, wong Nasara juga melu kunjung, adakah itu? Ada. Bolehkah nanti umat Islam ketika Nasara mengadakan acara juga kunjung ke sana? Ngijoli, kemarin kunjung, sekarang ngijoli mengunjungi, terus pundi? Boleh. Tapi saya kesini untuk menyatakan lakum dinukum waliyadin, ngaten nggih. Datang untuk dakwah, bukan untuk menyatakan ucapan selamat. Datang dakwah boleh. Datang untuk ikut merayakan, hukumnya apa? Haram. Karena kita sudah dididik dengan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagaimana mengucapkan selamat Natal? Nggak boleh. Namanya toleransi itu adalah orang itu memegang prinsip awakmu ya awakmu, aku ya aku. Bukan awakmu ya aku ya awakmu. Nah, ini namanya bukan toleransi, tapi itu talbis. Napa talbis niku? Campur aduk hak dan batil. Asam di gunung, garam di laut, bersatu di belanga. Ndak boleh. Akidah dipadane sayur. Senada dengan itu, maka itu hukumnya haram. Orang mengucapkan selamat Natal. Akidah ini masalahnya. Selamat lahirnya Tuhan anak. Apa itu hukumnya? Haram. Secara tandas Allah firmankan kafir orang mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Berikutnya, salisan at-targhibu, motivasi, dorongan, penyemangatan fi fi'lil khairat, untuk melaksanakan kebaikan, min ghair wajibat, yang itu bukan wajib. Kadzalika min sairin nawafil, demikian juga semua amalan sunnah, katawafi tawaf sunnah, wa sholati sholat sunnah, siyami puasa sunnah, wasodakati sodakah sunnah, waribat ribat sunnah, wal jihad jihad sunnah. Akhirnya itu diperbanyak dan mereka memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembacaan materi, berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Nanti ketika rangkuman selesai, insyaallah kita rangkumkan bagaimana ritual umroh. Sekarang nomor 1 dulu rangkumannya. 1, Baitullah, Ka'bah, manasik. Berkait dengan Nabi Ibrahim. Baitullah, Ka'bah, manasik, berkait dengan Nabi Ibrahim. Berpotensi pahala mengalir.
berpotensi pahala mengalir. Tak ulang, Baitullah, Ka'bah, manasik berkait Nabi Ibrahim berpotensi pahala mengalir. Ka'bah sinten sing bangun? Nabi Ibrahim. Di situ namanya Al-Bait, yaitu Baitullah. Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang diberi kemuliaan. Demikian juga adanya manasik, tawaf 7 kali, sholat di makam Ibrahim, sa'i Safa, Marwa. Ketika haji ada acara wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah. Ada acara tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ada acara melempar jumroh 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Itu masuk pada wilayah manasik. Jadi adanya Baitullah, adanya Ka'bah, adanya manasik, itu kaitannya dengan siapa? Nabi Ibrahim. Ternyata perbuatan Nabi Ibrahim itu diabadikan dari masa ke masa. Siapa yang mengumumkan haji pertama kali? Nabi Ibrahim. Baca surah Al-Hajj 27. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka ila akhir ayat. Umumkan kepada manusia untuk haji ini, saya mereka akan berbondong-bondong datang. Itu Nabi Ibrahim yang umumkan. Allah perkokoh dengan Islam menjadi salah satu rukun Islam yang kaum muslimin wajib, yang mampu seumur-umur sekali. Kalau begitu, setiap kali ada acara tawaf, acara sa'i, acara haji, Nabi Ibrahim itu untuk aliran pahala. Dan itu pernah mandek mboten tiyang umroh, mengalir terus asal kabsarnya pahala. Wah, awake dhewe entuk mboten ngoten niku. Cintai saja mereka, insyaallah nanti akan dibersamakan. Saya cintai Ibrahim, saya cintai Ismail, saya cintai Nabi Muhammad SAW, saya cintai para sahabat, saya cintai ahli ilmu. Orang dikumpulkan bersama yang dicintai, mereka di surga, yang mencintai juga sama-sama dikumpulkan di surga. Walaupun kelasnya berbeda-beda, tapi sama apa? Sama-sama di surga, walaupun kelasnya berbeda. Yang semuanya dibikin puas di kelas masing-masing. Itu tadi nomor 1. Nomor 2, haji wajibnya seumur sekali buat yang mampu. Nomor 2, haji wajibnya seumur sekali bagi yang mampu. Umrah bisa sewaktu-waktu. Umrah bisa sewaktu-waktu, dan umrah di bulan Ramadan. Nilai pahalanya seperti haji bersama Nabi. Umrah di bulan Ramadan, nilai pahalanya seperti haji bersama Nabi. Maka buat yang belum haji, pengen supaya dapat pahala haji, silahkan umrah di bulan Ramadan. Kita ulang nomor 2, haji wajibnya seumur sekali buat yang mampu. Umrah sewaktu-waktu. Umrah di bulan Ramadan berpahala seperti haji bersama Nabi. Makanya kita bersiap untuk melaksanakan ibadah haji buat yang belum. Sekali daftar langsung berangkat. Bayar pinten? Ya 0,5 miliar, silahkan dikelompoknya duit. Ini kelompok ya daftar berangkat, ini orang kelompok namanya nggak ada kemampuan. Untuk tombol kangen ya tadi, umroh di bulan Ramadan. Jangan menggunakan jasa bank, bayar selawe
ditambeli bank, berarti memberlakukan riba. Kadung ya urusan kadung, tapi yang belum tidak usah. Namanya leasing, ditalangi bank. Malah bank malah ngelungi duit kan malah bayar bunga tangki. Dan seterusnya, yang menyebabkan pendaftar haji membengkak dari daftar 30 tahun Buddha kan masalah kan digampang nih di sing cili. Nek silian gratis buatan sepiro, niki silian bank, napa ana bank sing gratis, malah bangkrut mungkin jenenge. Nah, sementara 1 dirham riba itu dosanya lebih banyak daripada anak laki menzina ibunya. Ngeri mboten? Jawani-wani serempetan kalih nopo? Riba bahaya. Adapun kalau umroh itu wajibnya sewaktu-waktu. Sekarang siap berangkat umroh silahkan hubungi dengan travel yang berkait. Adapun umroh di bulan Ramadan nilai pahalanya seperti haji bersama Nabi, walaupun belum menggugurkan kewajiban haji, tapi meraih fadilahnya bisa. Termasuk ada amalan lain yang punya nilai haji walaupun bukan nopo. Majelis ilmu seperti ini datang ke masjid untuk belajar maupun mengajar juga punya nilai haji. Makanya datangi masjid, majelis ilmu, nanti pahalanya besar, bukan ilmu tok tapi juga punya nilai haji. Nomor 3, Ibrahim sebagai pelopor tauhid. Nomor 3, Ibrahim sebagai pelopor tauhid. Berganti waktu ada tangan jahil. Berganti waktu ada tangan jahil, markas tauhid dipenuhi dengan berhala. Berganti waktu ada tangan jahil, markas tauhid, bermunculan berhala. Bergantinya waktu tangan jahil, ada tangan jahil, markas tauhid menjadi markas berhala. Pembaruan wajib bagi setiap muslim. Pembaruan wajib bagi setiap muslim. Kita rinci. Poin ketiga, Ibrahim sebagai pelopor tauhid. Siapa pelopor tauhid? Nabi Ibrahim. Bangun Ka'bah, areanya berada di Masjidil Haram. Ada manasik haji, tawaf, sa'i. Itu adalah ketauhidan semuanya. Lalu berganti waktu ada tangan jahil. Siapa tadi pelopornya tangan jahil yang merubah tauhid menjadi markas syirik? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ka'bah full patung, termasuk sofa Marwah, malah dipasang patung. Maka pembaruan kewajiban setiap muslim. Apa pembaruan yang diadakan Nabi? Penaklukan kota Mekah, maka semua berhala habis. Akhirnya kembali kepada markas tauhid. Jadi markas tauhid. Termasuk masjid seperti ini kan markas tauhid kan? Bisakah berubah menjadi markas syirik? Bisa. Napa? Selamatan kuburan di kota masjid wonten. Lho megangan di masjid mangke wonten jare buka bersama. Suwe-suwe malih buka bersama nek kuburan. Tambah nemen. Banyak acara kesyirikan dibawa ke masjid. Acara Rabu Wakasan acara kesyirikan kan, perdukunan kan. Acara kirim pahala kan juga acara kesyirikan. Nah, senada dengan itu berpotensi itu berubah, ada tangan jahil. Makanya pembaruan wajib bagi setiap
muslim. Bagaimana bentuk pembaruannya? Ya harus dengan ilmu seperti ini, sehingga kita berbuat berdasarkan ilmu. Kalau enggak, nanti agama berdasarkan pendapat, dari pendapat itulah nanti muncul kesyirikan. Acara kuburan dibawa ke masjid. Kenapa? Pendapat. Masalahnya nggak punya ilmu. Lah punya ilmu cukup dengan ilmu, ngaji Quran Sunnah, kita amalkan apa yang ada sebagaimana pemahaman salafus saleh. Selesai 3 rangkuman. Sekarang kita akan lihat sekilas tentang profil umroh. Nah, profil haji belum, karena kita orang budal haji, bang ingatan lagi. Nah, profil umroh bisa umroh sewaktu. Kita lihat profil sekilasnya seperti apa. Seringnya ketika orang itu umroh itu dijujuk nih ke Madinah. 2-3 hari biasanya diambilnya di Madinah, sisanya di Mekah, nanti berangkat pulang dari Jeddah. Seringnya begitu. Bagaimana nanti perjalanannya itu tergantung, tapi yang kita sebutkan di atas itu sering terjadi. Bukan harus, tapi sering terjadi. Jujuk di Madinah, telung dino, kemudian baru pindah ke Mekah. Ketika dari Madinah melaku 10 kilo ke tempat namanya Dzul Khulaifah. Ini tempat setat. Masjid Nabawi ke Dzul Khulaifah 10-an kilo. Ini setatnya orang umroh. Mandi dulu. Kalau perempuan tidak ada baju khusus, laki-laki ada 2 baju seragam. Ada 2 potong baju seragam. Bagian ngesore dadi sarung, cencang, sabui, bagian atasnya diselimutkan. Itu wudhu dulu, mandi dulu, kemudian baru dipakai. Ketika sudah siap berangkat, mengatakan sambil menghadap kiblat, labbaika Allahumma bi umrotin. Ini kata pertama yang diucap, bukan niat, tetapi itu ihlal namanya. Kata pertama yang diucapkan apa? Labbaika Allahumma bi umrotin. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Sepanjang jalan talbiyah. Napa sing diunekne talbiyah? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan. Kan numpak bis sekitar 6 jam atau 5 jam. Kereta api cepat 2 jam. Seringnya nek bis wong padha ngantuk. Kudune talbiyah tapi padha wah tendang ya. Ya ora apa-apa lek ngantuk tenanan. Tapi selagi nggak tamat itu sibukkan talbiyah. Nanti ketika sudah sampai di Mekah, diinep nih di hotel yang sudah dibokingkan leren saat cukupi. Nanti diajak untuk tawaf, masuk ke Ka'bah, doa masuk masjid, melihat Ka'bah, berucap Allahu Akbar, angkat tangan, dilambaikan. Ketika sudah setat tawafnya 7 kali, mengambil pojok nek tenggara. Nih di sini ada Hajar Aswad. Etan kidul tenggara to nggih. Di sini ada pojok Hajar Aswad. Ya wangi madhep ngalor. Ka'bah di arah kirinya. Di situ nanti putaran 7 kali. Memperbanyak zikir, memperbanyak talbiyah, dan harus punya wudhu. Lek batal wudhu dhisik. Setelah itu disambung. Ketika cedek kepada Ka'bah, dikecup. Tapi penak napa ngrekaos ngecup niku? Ya ngrekaos saking ramene wong. Tangan dijamahkan, dikecup tangannya boleh, atau cutek dijamahkan ora, ya cukup isyarat saja. Tapi seringnya ini sulit dan tidak usah keroyo-royo untuk mengecup Hajar Aswad. Tapi saking rame ini, pun anak Ramadan wes, seratusan ribu orang tawaf dan uleng-ulengan. Tiba kepidek wah beresiko. Ini lara sehat ono susah. 3 putaran pertama lari-lari, 4 putaran terakhir jalan. Tapi lek rame ngoten niku ya ndak bisa. Diperbanyak zikir, talbiyah. Di tempat di sini kidule namanya rukun Yamani. Ini doa khusus dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Dari pojok ke pojok satu nanti sampai 7 kali. Ini bisa lek rame berjam niki. Lek lengang ngono ya cepet. Niki 16 meter, 16 meter, 16 meter, 16 meter. Jane mboten atuh lho nggih. Tapi lek sing waduh kono ya mblah-mblah masalah ya ombone niku lapangan ombo iso menampung ratusan ribu pinten ombone. Ya gede tenanan. Niki lek ra ngenal kondisi niku ilang iso nangis ngoten niku lho nggih. Karena sepuh-sepuh iya kan. Ini butuh tenaga kuat, butuh mahram harus bila itu perempuan. Nanti bila sudah 7, sholat di makam Ibrahim di mana sholatnya? Cari tempat yang lengang. Nggak gampang cari tempat yang lengang, bukan sedang rame-ramenya. Sholat 2 rakaat. Bila sudah nanti menuju ke tempat namanya Bukit Sofa. Dari sini nanti menuju ke Bukit Sofa. Nanti Tenggara. Etan Kidul. Naik itu bila lantai bawah. Lantai atasnya ya landai. Di situ menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, memperbanyak zikir-zikir. Nanti ada tuntunannya yang enggak kita sebutkan kali ini. Dan memperbanyak doa sak puase. Bila sudah menuju ke Marwah. Di antara 2 lampu hijau niki lari-lari. Gila uangnya padat ya ismaleh sek-sekan mlakune. Nanti di Bukit Marwah juga sama ngadep kiblat memuji-muji Allah doa sak puase. Lalu pindah lagi ke Sofa. Tentunya ada jalur Sofa Marwah saja jalurnya berbeda. Nanti biar nggak tempuk tiba jalur dewi-dewi. Nanti ketika sudah 7 berakhir di Marwah, kemudian potong rambut. Laki-laki yang paling bagus gundul gilab. Untuk perempuan ujung rambut potong sekitar 5 sentian. Ketika itu sudah selesai itu namanya umroh. Ini paling ya hanya kelasnya beberapa jam. Tapi wong umroh niku biasane 7 dina, 9 dina. Nggih napa sisa dinane? Wisata. Nek Madinah 3 dina, nek Mekah umrohe mungkin berjam wis mari, bar kuwi terus acara wisata. Maka yang paling bagus di bulan Ramadan, napa? Itikaf. Ngebleng. Itu paling bagus. Ngebleng, itikaf. Tapi ketika itikaf ya jangan memperbanyak makan minum, nanti repot yang WC. Ya waduh antrene akeh, iso nangis nanti lagi. Makanya bila tidak terganggu WC, itu termasuk nyaman-nyaman saja. Ya waduh antrene dawa, selak keblet rel tempet terus pundi kira-kira, kira nggo salin. Iya. Jangan memperbanyak makan minum, tak cukup wae sehingga nggak disibukkan dengan kamar mandi. Nah itu apabila di bulan Ramadan umrohnya itu nilainya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita sampaikan di sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.